Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Tina Putri Alfiana dengan NIM 24080911307, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 2024 Universitas Widya Dharma Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait tugas 3.2, yaitu mengulas asesmen di ruang kelas pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya di topik 3 demonstrasi kontekstual. Terkait ulasan pada asesmen yang telah dilakukan oleh guru pamong di ruang kelas, untuk yang pertama atau komponen utamanya yaitu terkait capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, asesmen, dan pendekatan yang digunakan. Nah, untuk capaian pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menggeneralisasi sifat bilangan berpangkat serta menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika dan geometri, termasuk permasalahan bunga tunggal dan majemuk. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yaitu terkait menjelaskan barisan geometri, menentukan rasio dan suku ke N barisan geometri, menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait barisan geometri. Nah, untuk asesmen yang digunakan, sebenarnya ada asesmen diagnostik dan juga asesmen formatif, tapi pada kali ini kita fokus pada asesmen formatif, yang terdiri dari dua ranah. Yang pertama, ranah kognitif, yaitu terdiri dari post-test menggunakan quizzes. Nah, untuk yang kedua, ranah afektif dan psikomotorik, yaitu terkait observasi mandiri, kolaborasi, serta forma presentasi. Nah, untuk pendekatan kontekstual yang digunakan, yaitu materi disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari untuk mendukung perkembangan berpikir abstrak dan logis pada peserta didik di fase E atau di usia remaja. Jadi, pada modul ajar yang guru pamong saya gunakan itu pada materi barisan geometri fase E SMK Negeri 3 Klaten. Dari hasil analisis dan ulasan yang sebelumnya telah dilakukan, kelebihan dari asesmen yang digunakan, yang pertama sesuai dengan tahapan perkembangan, di mana ada pretest dan posttest untuk mengukur kesiapan dan capaian belajar. Kemudian juga dilengkapi dengan diskusi kelompok yang mendukung perkembangan sosial kognitif dan kolaborasi. Kemudian yang kedua, yaitu pertimbangan lingkungan dan budaya. Ada dua poin. Yang pertama, masalah kontekstual umum mudah dipahami oleh peserta didik dari berbagai latar belakang. Kemudian, dari materinya juga berbasis nilai-nilai yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, inklusivitas kemampuan peserta didik. Pendekatan asesmen mencakup peserta didik yang membutuhkan bantuan tambahan atau tantangan yang lebih. Dan yang terakhir yaitu terkait umpan balik. Pembelajaran terjadi dua arah melalui refleksi formal dan interaksi diskusi. Jadi umpan balik yang dilakukan itu secara dua arah, baik melalui refleksi formal maupun secara diskusi. Berdasarkan hasil analisis saya, jika saya menjadi guru, saran untuk peningkatan pelaksanaan asesmen yang pertama, konteks budaya menggunakan budaya lokal. Jadi mengintegrasikan masalah kontekstual yang lebih relevan dengan budaya lokal peserta didik. Misalnya dalam modul ini karena untuk SMK Negeri 3 Klaten, maka konteks budaya yang digunakan itu konteks budaya yang ada di Klaten, sehingga peserta didik akan lebih merasa relevan dengan budaya-budaya atau permasalahan yang dikaitkan. Yang kedua, umpan balik personal. Guru diharapkan mampu memberikan perhatian lebih kepada kebutuhan individu melalui umpan balik yang mendalam. Dan yang terakhir, refleksi lebih mendalam, yaitu dengan mendorong peserta didik untuk merefleksikan proses pembelajaran dan capaian mereka secara kritis. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa melalui tugas ini menunjukkan pemahaman
mendalam tentang pentingnya asesmen yang berpusat pada peserta didik, pendekatan kontekstual, kolaboratif, dan berbasis nilai-nilai Pancasila menjadi kekuatan utama yang mendukung efektivitas pembelajaran. Beberapa aspek seperti personalisasi, umpan balik, dan relevansi budaya lokal dapat ditingkatkan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan bermakna. Itu dia terkait beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mungkin cukup itu terkait ulasan asesmen di ruang kelas yang digunakan oleh guru pamong saya pada saat kegiatan PPL di SMK Negeri 3 Klaten. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan.